계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주칠 너에게 이 마음 하늘 비춰주려. Materi pertama, Perang Salib. 1. Pengertian. Perang Salib adalah rangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau yang biasa disebut Yerusalem. 2. Sejarah Perang Salib. Di tengah-tengah perang yang kejam dan menegangkan, ada kisah yang menarik dan mengharukan, yang hakikatnya menggambarkan betapa tinggi peradaban Islam saat itu. Pada Perang Salib ketiga, bertemulah 2 raja sekaligus komandan perang. Masing-masing adalah Raja Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard I dari Inggris yang bergelar berhati singa, komandan Perang Salib. Selang beberapa hari kemudian, raja pun sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu terjalin persahabatan antara kedua raja tersebut. Kisah yang sangat legendaris ini menunjukkan bahwa betapa luhur Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki jiwa yang sangat toleran dan manusiawi tanpa harus memandang siapapun orang yang ada di hadapannya. Hal semua terjadi karena dijiwai oleh ajaran Islam. Pusarannya yang berdekatan dengan Masjid Umayyah hingga kini masih menjadi daya tarik bagi ibu kota Suriah. Dalam buku Badriyatin dikatakan bahwa peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Al-Arsalain adalah peristiwa Manzikar tahun 464 Hijriah. Tentara Al-Arsalan yang berkekuatan 15.000 prajurit mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. 3. Periodisasi Perang Salib. Periode pertama, jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont. Pidato ini menggema ke seluruh penjuru Eropa yang membangkitkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti berbagai kalangan masyarakat. Namun, di pihak Islam muncul Imamuddin Zanki, seorang pahlawan Islam termasyhur yang dapat mengalahkan tentara salib. Periode kedua, kejatuhan Edessa menimbulkan berbagai ketegangan di seluruh Eropa. Hal ini menyebabkan Perang Salib kedua di bawah pimpinan Raja Jerman dan Raja Prancis. Namun, kekuatan militer gabungan ini tidak membuahkan hasil. Periode ketiga, kegagalan tersebut membangkitkan gelombang protes orang Kristen. Selanjutnya, Kaisar Jerman, Raja Prancis, dan Raja Inggris menyusun kembali tentara gabungan untuk menyerang Yerusalem. Tidak lama kemudian, setelah disepakati, Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Perang Salib, meninggal dunia pada tahun 1193 Masehi. 2 tahun setelah wafatnya, Perang Salib kembali atas anjuran Paus Celestin pada tahun 1195 Masehi. Tentara salib menyerbu Sisilia dan Beirut, Perancis, dan sekaligus menangkap raja tersebut. Materi kedua, Mongol. Silsilah bangsa Mongol. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa pelopor bangsa Mongol adalah Yesugei,
ayah dari Chinggis Khan. Setelah kematian Yesugai, Chinggis Khan memimpin bangsa Mongol Turkistan pada tahun 1218 yang berbatasan dengan wilayah Islam yakni Khwaran 1218, yaitu ketika gubernur Khwarazm membunuh para utusan Chinggis yang disertai pula oleh saudagar muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menakluk Transoxiana yang merupakan wilayah Khwarazm tahun 1219 sampai 1220. Padahal sebelumnya mereka justru hidup berdampingan secara damai satu sama lain. 2. Invasi Mongol sampai jatuh ke Baghdad. Invasi Mongol terjadi pada masa pemerintah Iltutmish pada tahun 1221 Masehi. Orang-orang Mongol muncul untuk pertama kalinya di tepi sungai Indus di bawah pimpinan mereka yang terkenal, Genghis Khan. Baghdad yang kuat diserang oleh pasukan Hulagu Khan pada bulan Januari 1258 Abbasiyah. Inilah serangan kedua yang dilakukan bangsa Mongol pada tahun 1256. Sejumlah besar benteng Hashim termasuk Puri Induk di Alam telah direbut tanpa sedikit pun kesulitan, dan kekuasaan kelompok yang hancur lebur. Ia ingin merebut Mesir, tetapi malang pasukan Mamluk rupanya lebih kuat dan cerdik sehingga pasukan Mongol dapat dipukul di Ain Jalut, Palestina pada tahun 1260. 3. Batas kekuasaan Mongol. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Tabriz dan Maraga. Sebelum menundukkan Baghdad, ia telah menguasai pusat gerakan Syiah Islamiyah di Persia Utara tahun 1256 yang telah bersekutu dengan Mamluk, penguasa Muslim yang berpusat di Mesir. 4. Akibat serangan Mongol terhadap Islam. Ada dua dampak akibat terjadinya Baghdad jatuh ke Mongol, yaitu 1. Dampak negatif, kehancuran kota dan bangunan yang memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan juga terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Kedua, dampak positif, disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan 1295 sampai 1304, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun ia pada mulanya beragama Buddha. 항상 같은 방향을 걸을 수 없단 걸 I know